Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Ali The Coach di channel YouTube-nya Bang Ali The Coach. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan berkah kesehatan, berkah umur, berkah rezeki, dan dimudahkan segala urusannya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Amin. Oke, hari ini aku menyapa khusus menyapa member VTube. Di waktu yang senggang, sebelum melaksanakan kegiatan berikutnya, menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan, aku sempatkan diri untuk menyapa teman-teman yang saat ini masih menyandang status member VTube ataupun masih menanti dan menunggu lagi kabar-kabar terbaru dari VTube. Aku tidak membahas tentang V Plus karena VTube belum selesai urusannya. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan membahas dan membesar-besarkan V Plus karena nanti VTube itu akan lenyap dengan sendirinya. Makanya aku tetap membahas VTube agar para leader, kemudian para CEO-nya, Jack Guy, Mr. Wilbert Karimun, kemudian Mr. Prabowo, itu tetap ingat perjalanan VTube dan mereka masih harus menyelesaikan beberapa hal yang masih bersangkut paut dengan member-member VTube. Oke teman-teman, di video aku yang lalu tentang VTube juga, itu ada komentar yang meminta agar aku mendesak para manajemen agar tetap mau mempertanggungjawabkan VP, mempertanggungjawabkan fast track. Nah pertanyaannya, apakah mereka mau bertanggung jawab? Kemudian ada lagi komentar yang minta supaya leader-leadernya bertanggung jawab, malah sudah ada yang lari, malah sudah ada yang dikejar-kejar oleh downline-nya atau orang-orang yang diajaknya menjadi member VTube bermain di aplikasi VTube. Teman-teman sekalian, jadi yang menjadi masalah saat ini adalah para member masih menanti VTube kapan launching. Ini sudah April. Sudah beberapa bulan waktu yang dijanjikan oleh para manajemen VTube, para CEO-nya VTube, dan para leadernya VTube yang selalu menenangkan para downline-nya, menenangkan para member-membernya agar tetap bertahan di VTube menuju fase kedua, menuju ke V+, dan akhirnya masuk kepada masa yang membingungkan. Aku coba mengomentari atau menanggapi dari komentar yang ada di videoku yang lalu tentang VTube juga. Kalau nggak salah waktu itu judulnya apa ya? Aku lupa judulnya apa, tapi yang minta supaya aku buat konten mendesak CEO-nya, manajemen VTube itu supaya mempertanggungjawabkan VP atau mereka yang sudah fast track. Kemudian aku coba telaah dulu, coba aku pelajari dulu, aku pahami dulu. Sekarang aku coba kembalikan pertanyaan ini kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video saat ini. Apakah kita bisa menuntut leader VTube? Bagi yang sudah fast track, itu menuntut leader VTube-nya. Oke, aku akan jelaskan pelan-pelan. Aku akan terangkan pelan-pelan supaya ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan bahan pembahasan untuk member-member yang masih bertahan di VTube. Di video yang lalu aku sampaikan bahwasanya VTube ini bukan bisnis. VTube ini hanya sebuah game, hanya sebuah permainan. Jadi kalau dikatakan oleh para hatersnya waktu itu ini adalah money game, menurut aku sekarang iya, ini money game. Karena ini bukan bisnis. Ini hanya sebuah permainan yang dibuat dalam sebuah aplikasi dan member-membernya, orang-orang yang mendownload aplikasi VTube ini bersedia ikut bermain, kemudian berharap sesuatu yang mereka dapatkan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh orang lain. Ini masih jam berapa ini, baru selesai Jumat sudah mulai kukuruyuk. Nah itulah ciri khasnya, ini tidak bisa aku tidak bisa aku hilangkan karena memang ada tetangga yang memang hobi memelihara ayam. Jadi ini sebuah ciri khas saja, jadi aku jadikan ciri khas saja ya. Nah artinya kalau ada dengar suara begitu berarti aku tidak sedang berada di kebun binatang, tapi berada di sebuah pemukiman warga yang memang ada tetangganya yang hobi memelihara ayam. Nggak ada kaitannya dengan VTube. Oke, kita lanjut. Teman-teman sekalian, kenapa aku masih ingin membahas member VTube? Kemarin ada yang coba nyindir nih. Katanya nggak mau bahas VTube lagi. Iya, aku nggak bahas VTube lagi. Aku sekarang sedang membahas dan sedang coba memprediksi bagaimana sekarang kondisi para member VTube.
Ada beberapa postingan-postingan yang aku baca di dalam sebuah komunitas, itu namanya masyarakat anti ponzi. Teman-teman bisa lihat di Facebook, ketik aja masyarakat anti ponzi. Mereka tetap terus membahas VTube. Sebenarnya VTube ini akan menjadi sebuah aplikasi yang fenomenal dan menjadi sebuah sejarah. Kenapa? Ini yang benar-benar mampu buat orang berharap mendapatkan sebuah penghasilan yang mereka sudah melihat dari orang-orang sebelumnya. Jadi yang mengajak mereka itu sudah menunjukkan hasil-hasil yang mereka dapatkan, kemudian mengajak teman-temannya atau kenalan-kenalannya supaya ikut bermain VTube. Kemudian yang diajak melihat, mendengarkan, dan punya keyakinan mereka juga akan berhasil di VTube. Kita langsung ke poin tentang bisa nggak kita menuntut leader yang sudah mengajak kita untuk bermain VTube. Kalau menurut aku ya, ini nggak bisa kita tuntut. Kenapa? Karena sudah ada pernyataan, sudah ada penjelasan bahwasannya fast track itu bukanlah sebuah kewajiban, tapi merupakan sebuah pilihan. Kemudian kita diajak dan kita mau ikut, itu artinya dengan sukarela, tidak ada perjanjian hitam di atas putih. Kemudian teman-teman yang sudah melaksanakan fast track atau sudah melakukan fast track itu juga tidak ada paksaan, karena mereka akan berkilah itu sebuah pilihan, bukan sebuah kewajiban. Jadi itulah menurut aku kenapa leader ini tidak bisa dituntut. Kalau leader saja tidak bisa dituntut, apalagi si Mr. Jack Guy atau Wilbert Karimun atau Prabowo. Karena apa? Karena tidak ada hitam di atas putih. Satu. Yang kedua, kita melakukan fast track itu secara sukarela. Masih ada komentar juga di channel videoku yang menyatakan bahwasanya aku tidak merasa rugi ikut VTube karena aku sudah mendapatkan penghasilannya. Yaitu keberuntungan. Itu adalah sebuah rezeki ya yang didapatkan oleh beberapa member yang sudah merasakan nikmatnya penghasilan dari VTube gitu. Jadi tidak bisa kita tuntut dan tidak bisa kita melaporkan ini kepada pihak kepolisian. Kenapa? Pertama, tadi masalah tuntutan ya nggak bisa. Nah ini masalah melaporkan nggak bisa. Kalian akan dimintai satu bukti oleh pihak kepolisian. Apakah bukti kerugiannya? Oke, kemudian pada saat fast track itu kan kita beli VIP orang. Nah yang beli itu siapa? Apakah kita tahu alamatnya? Kita cuma tahu nickname-nya atau kita cuma tahu namanya gitu di apa itu waktu itu e-commerce ya, e-commerce, dan itu bukan punya VTube. Oke, kita harus download lagi aplikasi e-commerce. Oke ya. Nah jadi hari ini teman-teman yang masih bertahan itu sebenarnya aku juga prihatin kalau misalnya harus membahas dengan kalimat bahwasanya sudahlah, VTube tidak akan bisa lagi diharapkan gitu. V Plus itu sangat berbeda dengan VTube. Jadi di awal aku sudah katakan tidak akan bahas V Plus karena aku kalau bahas V Plus maka V Plus ini akan terus berkembang dan rating beritanya naik. Tapi VTube ini pelan-pelan akan lenyap, hilang dengan sendirinya karena orang sudah sibuk dengan pembahasan V Plus gitu. VTube dengan VTube 3.0 itu bisa saja muncul. VTube 3.0 bisa saja muncul. Jadi teman-teman bisa lihat di Play Store. Itu banyak VTube-nya. Ada VTube panduan, ada VTube ini, ada VTube ini, ada VTube ini, ada VTube banyak. Kemarin di video sebelum-sebelumnya aku pernah tayangkan itu. Di Play Store itu ada beberapa aplikasi VTube. Nah, inilah yang diminta oleh SWI supaya persyaratan yang keamanan aplikasi kok SWI ya? Bukan. Inilah yang diminta Kominfo, sertifikat keamanan aplikasi. Supaya memang yang dapat dipastikan VTube itu cuma satu. Yang asli itu cuma satu, yang sah itu cuma satu, yang lain enggak. Nah, itu diminta Kominfo, tapi lagi-lagi VTube tidak bisa memenuhi persyaratan. Mereka sibuk dengan mengurus V Plus. Kemarin sempat aku lihat beberapa postingan di Facebook di masyarakat anti ponzi itu, bahwasanya V Plus sedang mengganti sistemnya, yaitu menjual produk gitu loh. Nah, teman-teman bisa lihat sendirilah V Plus bagaimana. Ya, tapi yang jelas itu sangat-sangat berbeda dan tujuan member-member yang lalu itu mengikuti VTube adalah menghasilkan uang. Jadi banyak aplikasi penghasil uang dan memang ada beberapa memang yang suka dengan bermain dengan aplikasi penghasil uang.
gitu. Jadi poin pertama bahwasanya leader, CEO atau manajemen VTube ini tidak bisa dilaporkan karena tidak ada hitam di atas putih dan tidak ada arahan, tidak ada kewajiban, dan itu merupakan sebuah pilihan. Nah, pilihan itu ada di tangan para member pada saat itu, apakah mau fast track atau tidak. Mungkin karena kepengen cepat kaya, kepengen cepat naik peringkat, naik level, terus fast track gitu. Jadi tidak bisa dituntut, tidak bisa dilaporkan. Nah, kalau mau dilaporkan, kerugiannya harus jelas. Yang membeli siapa, yang menyuruh siapa, kemudian buktinya apa, gitu. Ya, jadi teman-teman nggak bisa tuh menuntut atau melaporkan. Masalahnya, kalau aku bilang teman-teman ikhlaskan, mungkin teman-teman nggak ikhlas. Karena ini yang fast track itu bukan dikit loh, jutaan. Maksudnya yang fast track itu jumlah fast tracknya itu, uang yang sudah dikeluarkan itu jutaan. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ada kabar bahwasanya VTube akan mencair atau VP akan dibayar oleh perusahaan. Bayangin begini, kalau seandainya laporannya ada 17 juta yang sudah mendownload aplikasi dan kita bilanglah human errornya itu sekitar mungkin tinggallah 10 juta ya, 10 juta member. Nah, kalau seandainya ada 10 juta yang sudah fast track, kita rata-ratakan aja yang fast track itu jumlahnya 1 juta. 1 juta kali 10 juta member, 1 juta rupiah dikali 10 juta member, kira-kira duitnya berapa? Pertanyaannya lagi, mampu nggak itu si Mr. Jack Guy dan Wilbert Karimun membayarkan VP yang dijual oleh para membernya? Masuk akal nggak? Oke, yang terakhir sebelum aku tutup nih, sayang sekali kalau seandainya misal sini videonya nggak aku singgung-singgung dikit dengan Chandra Teja. Chandra Teja itu selalu buat berita yang update. VTube punya kantor dia datangin. Kinanti ya waktu itu ya, Kinanti. Nah sekarang ini di mana? Lupa aku sih. Ketapang. Jadi ada kantornya V Plus di Ketapang. Didatengin juga sama Chandra Teja. Tapi masalahnya sekarang ini si Jack Guy dan si Wilbert Karimun itu kenapa nggak berani jumpa? Ketemu dong. Ketemu kalian. Ketemu kalau memang kalian benar. Kalau memang VTube ini benar, kalau memang VTube 3.0 ini benar, kalau memang V Plus ini benar, ketemu kalian. Kan masih daerah-daerah Jakarta juga, nggak jauh-jauh. Ya, Wilbert nggak jauh-jauh kan? Domisilinya dengan Chandra Teja, kenapa kalian nggak ketemu? Nggak berani? Takut? Kalian hanya membodoh-bodohi saja kerjanya. Kalian hanya mempermainkan harapan-harapan masyarakat Indonesia. Dan sekarang, mohon maaf, ini aku katakan, Mr. Jack Guy dan Wilbert, kalian benar-benar kurang ajar. Kalian mempermainkan masyarakat Indonesia. Ini bangsa Indonesia, bos. Kalian janji terus. Oh, mungkin sudah ada yang menganggap aku sekarang hater. Tidak, aku juga kemarin itu main, ya. Jadi teman-teman yang nonton video ini maunya nontonnya jangan video ini aja, video yang lain-lain yang lalu juga tonton. Artinya ini sedikit aku ulas ya, 1 tahun saat VTube itu berjalan, aku memang tidak mau ikut karena pertama kali diajak itu adalah harus mencari orang. Nah, aku langsung berpikir ini MLM, aku nggak mau ikut. Nah, kebetulan aku sudah nonton ini, berita-berita VTube ini, kenapa gitu. Kenapa begitu getol, kenapa gitu panasnya dibahas, aku coba ikut main. Karena kebetulan pada saat itu juga memang aku sedang diajak. Oke, aku main, gitu. Kemudian aku dianggap member. Oke, karena aku sudah download, sudah aku mainkan, aku dianggap member. Oke, aku terima aku member. Aku ikut itu supaya aku punya dasar, benar-benar dasar yang kuat bahwasanya aku tahu sistemnya. Oh, aku ikutin. Tiba-tiba tutup kan? Setelah tutup, aku juga nggak ada fast track. Aku ada bawa orang, ada. Aku ajak teman-teman, aku ngobrol. Aku ada nih. Aku diajak gini, coba. Tapi tidak pernah aku minta supaya mereka fast track. Ikutin aja. Gitu loh. Iseng-iseng aja, macam iseng-iseng berhadiah lah. Ya kan, jadi nggak usah fast track kan. Nah pada saat tutup, ya slow aja, mereka nggak ada masalah, gitu loh. Oke teman-teman, mungkin teman-teman di sekitaran sini sudah mulai dengar suara ngaji-ngaji, sebentar lagi mungkin sholat asar. Nah tidak bisa lama-lama, jadi aku cuma mau bilang masalah komentar kemarin itu yang bilang aku harus buat konten tentang mendesak leader dan CEO-nya itu harus bertanggung jawab dengan VP. Mohon maaf, aku nggak bisa karena tidak ada hitam di atas putih, tidak ada perjanjian, dan semua ini adalah
berdasarkan keikhlasan kita untuk ikut main. Ya. Jadi terakhir aku mau pesan, sudah VTube itu tidak bisa diharapkan lagi. Kecuali teman-teman mau bermain di V+, silakan. Itu pilihan ada di tangan teman-teman sekalian. Teman-teman mau main di V+, silakan. Mau main di aplikasi penghasil uang yang lain, silakan gitu. Jadi kalau ditanya, aku sekarang aktif main di mana? Nanti aku dibilang promosi. Ya. Oke. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Di waktu senggang aku sempatkan buat video, aku coba menyampaikan tanggapan dari komentar yang ada di channel videoku yang lalu. Untuk menyapa teman-teman sekalian, terima kasih. Jangan lupa terus saksikan video, subscribe supaya pada saat aku upload video yang mengandung informasi, teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa like dan share. Komen yang bagus ya, kalau komen yang nggak bagus gak apa-apa, itu terserah juga teman-teman karena punya hak masing-masing. Tapi mohon maaf kalau seandainya nanti akan ditangguhkan oleh pihak YouTube. Kalau seandainya itu muncul di publikasi, mungkin aku akan hapus supaya itu tidak terbaca dan tidak mengundang lagi gaduh-gaduh. Karena yang video-video sebelum-sebelumnya sempat gaduh juga di dalam videoku itu kan, channel di komentar-komentar itu gaduh-gaduh. Sayang nih kalau sampai terjadi seperti itu. Oke teman-teman, kalau mau bikin pertanyaan silakan, mungkin aku bisa tanggapin di video berikutnya. Sebentar lagi sudah azan asar dan kita akan ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun hanya sedikit. Apa tuh? Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di video berikutnya. Bang Ali The Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.